Yang pertama pengertian pusat pertanggungjawaban dan yang kedua jenis-jenis. Saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang pengertian pusat pertanggungjawaban. Untuk kita ketahui bersama bahwa suatu pusat pertanggungjawaban itu dibentuk dari berbagai organisasi untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi. Suatu pusat pertanggungjawaban itu menggunakan masukan atau input yang kemudian diproses untuk menghasilkan keluaran atau output dalam rangka memenuhi tujuan dengan menggunakan investasi atau aktiva atau modal. Jadi dapat disimpulkan bahwa pusat pertanggungjawaban itu adalah bagian dari suatu organisasi yang di dalamnya terdapat masukan berupa sumber daya yang dapat diukur atau digunakan dengan uang, kemudian diproses untuk menghasilkan suatu keluaran atau berupa barang atau jasa, yang semuanya itu menjadi tanggung jawab dalam suatu manajer yang bersangkutan. Materi berikutnya tentang jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Di situ ada 4 jenis pusat pertanggungjawaban yang dikemukakan oleh Mowen dan Hansen dalam suatu organisasi, yaitu yang pertama pusat biaya atau cost center, di mana pusat biaya atau cost center ini adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab terhadap biaya. Yang kedua itu pusat pendapatan atau revenue center, di mana pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab terhadap penjualan sehingga menghasilkan pendapatan. Yang ketiga itu pusat laba atau profit center, di mana suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab terhadap pendapatan dan juga biaya. Yang keempat itu pusat investasi atau investment center, di mana suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab terhadap pendapatan, biaya dan juga investasi. Materi selanjutnya saya berikan kepada teman-teman. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian laba. Jadi laba atau keuntungan adalah ukuran keberhasilan sebuah perusahaan dalam menjalankan usahanya. Laba sendiri dia menunjukkan seberapa efektif sebuah perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan tersebut. Secara sederhana, laba adalah selisih antara pendapatan yang diterima dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Yang dimana pendapatan harus lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan, sehingga perusahaan dapat mencapai keuntungan. Selanjutnya adalah pengukuran laba. Di sini ada tiga konsep pengukuran laba menurut Erron. Yang pertama adalah konsep pengukuran laba pada tingkat struktural, yang dimana pada konsep ini laba diukur berdasarkan konsep akuntansi, di mana laba akuntansi dianggap sebagai ukuran kinerja perusahaan yang dapat digunakan untuk memperkirakan arus kas di masa depan. Misalnya, suatu perusahaan mencatat pendapatan sebesar 1 juta dengan biaya operasionalnya 700.000. Maka laba akuntansinya adalah sebesar 300.000. Laba ini dia menunjukkan kinerja perusahaan dan bisa digunakan untuk memperkirakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas di masa mendatang. Yang kedua adalah konsep pengukuran laba pada tingkat interpretatif, yang dimana pada pendekatan ini laba dihubungkan dengan modal pemilik, yang artinya laba dianggap sebagai peningkatan kekayaan milik perusahaan. Misalnya pada awal tahun modal pemilik sebesar 2 juta, tetapi pada akhir tahun modal pemilik perusahaan tersebut yang meningkat menjadi 2.500.000. Jadi kenaikan sebesar 500 ini dianggap sebagai laba berdasarkan pendekatan interpretatif karena dia menunjukkan pertambahan kekayaan bersih modal pemilik. Yang ketiga, konsep pengukuran laba pada tingkat perilaku, di mana laba dikaitkan dengan perilaku dan keputusan para pihak seperti investor, kreditur, dan juga manajemen. Misalnya bagaimana mereka bereaksi pada laporan laba. Misalnya ketika perusahaan mengumumkan laba naik sebesar
Kemudian tentang pusat laba di sini ada menurut dua para ahli. Yang pertama menurut Hansen dan Momen, yang dimana dia menegaskan bahwa pusat laba adalah suatu pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab terhadap pendapatan maupun biaya. Artinya manajer pusat laba harus mampu mengelola pendapatan dan pengeluaran agar menghasilkan keuntungan. Yang kedua menurut Dono, dia menegaskan bahwa pusat laba adalah suatu pusat pertanggungjawaban dalam berorganisasi yang kinerja manajernya dinilai atas dasar pendapatan dan biayanya dalam pertanggungjawaban yang dari kedua pendapat para ahli ini dapat disimpulkan bahwa pusat laba merupakan bagian dari organisasi yang kinerjanya diukur berdasarkan laba yang dihasilkan, yaitu selisih antara pendapatan dan beban. Artinya pusat laba membantu perusahaan menilai secara efektif dan efisien suatu bagian dalam menghasilkan keuntungan. Selanjutnya adalah manfaat pusat laba. Teman-teman bisa lihat di PPT, di situ ada 7 manfaat pusat laba. Yang pertama, kualitas keputusan meningkat karena dibuat oleh manajer yang terlibat dengan situasi nyata. Yang kedua, pengambilan keputusan operasional lebih cepat tanpa perlu persetujuan kantor pusat. Yang ketiga, manajemen pusat dapat fokus pada hal strategis karena terbebas dari keputusan harian. Yang keempat, pusat laba menjadi sarana pelatihan yang baik bagi manajer dalam mengelola bisnis secara mandiri. Yang keenam, kesadaran laba meningkat karena manajer selalu berupaya memperbesar keuntungan. Yang keenam, pusat laba menyediakan informasi profitabilitas yang bagian bagi manajemen puncak. Dan yang terakhir, pusat laba cepat merespon tekanan untuk meningkatkan kinerja kompetitif. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan permasalahan pada pusat laba. Jadi walaupun sistem pusat laba punya banyak kelebihan dalam hal pengukuran kinerja dan tanggung jawab per unit, tapi tetap ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pengendalian bisa menurun karena adanya desentralisasi keputusan. Artinya, ketika wewenang dibagi ke tiap unit, manajemen pusat jadi sulit mengawasi secara langsung. Yang kedua, kualitas keputusan di tingkat unit juga bisa berkurang, terutama manajernya belum punya pengalaman yang cukup atau data yang terbatas. Yang ketiga, sering muncul konflik antar unit, misalnya soal harga transfer atau pembagian biaya. Hal seperti ini bisa menimbulkan ketegangan antar bagian. Yang keempat, ada juga persaingan yang kurang sehat antar unit, di mana satu unit berusaha unggul tapi justru bisa merugikan unit lain. Yang kelima, karena adanya pembagian struktur divisional, sering timbul biaya tambahan dan duplikasi tugas yang sebenarnya bisa dihindari. Yang keenam, sistem ini bisa membatasi pengembangan manajer umum karena mereka bisa fokus pada unitnya sendiri daripada melihat gambaran besar perusahaan. Yang ketujuh, ada juga kecenderungan mengabaikan kegiatan penelitian, pelatihan, dan perawatan karena dianggap tidak langsung menghasilkan laba. Dan yang terakhir, meskipun tiap unit tampak menguntungkan, belum tentu ada laba perusahaan secara keseluruhan benar-benar optimal. Di bagian ini kita akan bahas tentang pengukuran profitabilitas, yaitu cara menilai sejauh mana suatu perusahaan atau unit bisnis bisa menghasilkan laba. Topiknya terbagi dua, yaitu pengertian profitabilitas dan jenis-jenis ukuran kinerja. Profitabilitas itu sederhananya adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dalam periode tertentu. Dalam pusat laba, pengukurannya bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama yaitu seberapa baik kinerja manajer dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan. Dan yang kedua dari sisi ekonomi, yaitu hasil keseluruhan pusat laba sebagai entitas yang menghasilkan keuntungan. Yang
Berikut yaitu jenis-jenis ukuran kinerja. Ada beberapa ukuran yang bisa dipakai untuk menilai profitabilitas. Yang pertama ada margin kontribusi, lalu laba langsung, laba yang dapat dikendalikan, laba sebelum pajak, dan laba bersih. Masing-masing ukuran ini bantu perusahaan melihat dari sudut yang berbeda apakah operasionalnya sudah efisien dan menghasilkan keuntungan maksimal. Baik, sekian penjelasan dari saya. Baik, materi selanjutnya tentang efektivitas pusat laba. Pengertian efektivitas menurut para ahli. Yang pertama, menurut Supiono, efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat pertanggungjawaban dengan tujuannya yang berarti melaksanakannya dengan benar. Yang kedua, menurut Honda, efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, efektivitas laba dapat diartikan sebagai kemampuan laba perusahaan untuk berkontribusi secara optimal dalam mencapai tujuan perusahaan melalui pusat pertanggungjawaban. Berikutnya, pengukuran efektivitas pusat laba. Pengukuran efektivitas pusat laba digunakan untuk menilai sejauh mana pusat laba berkontribusi dalam mencapai tujuan perusahaan. Jika hasilnya positif, pusat laba dianggap efektif, dan sebaliknya bila negatif, dianggap tidak efektif. Efektivitas pusat laba mencerminkan kemampuan unit untuk memberikan kontribusi maksimal terhadap tujuan perusahaan melalui peningkatan laba. Namun laba yang diperoleh tidak terlepas dari beban pajak penghasilan yang dapat mengurangi nilainya. Karena itu, manajemen perlu memperhitungkan faktor tersebut, dan salah satu cara untuk mencapai efektivitas pusat laba adalah dengan menetapkan harga transfer yang tepat. Selanjutnya, pengertian investasi. Menurut SAK nomor 3, investasi adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasi, untuk operasi nilai investasi, atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. Selanjutnya, klasifikasi investasi. Yang pertama, investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek adalah penanaman modal dengan jangka waktu kurang dari satu tahun. Contohnya seperti saham dan obligasi. Yang kedua, investasi jangka panjang adalah penanaman modal dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya seperti properti, saham dan obligasi.
negatif berarti baru mampu menutupi biaya modal. Rumus EVA laba operasi setelah pajak dikurang rata-rata timbang biaya modal kali dengan total modal yang digunakan. Teman-teman bisa melihat ada keunggulan EVA dan kekurangan EVA. Yang pertama keunggulan EVA yaitu mudah dihitung dan dipahami. Yang kedua mencerminkan arus kas nyata dengan memperhitungkan biaya modal. Yang ketiga mengurangi kesalahan penilaian komisi perusahaan. Yang keempat menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham. Dan yang kelima memberikan manfaat maksimal bagi penyandang dana. Keterbatasan EVA yang pertama, sulit menghitung biaya modal secara akurat dan membutuhkan banyak sumber daya. Yang kedua, kurang cocok untuk perusahaan non-monopoli atau di negara dengan ekonomi tidak stabil. Dan yang ketiga, tidak memiliki aktivitas operasional non-finansial dan bersifat jangka pendek. Yang kedua yaitu return on investment atau ROI. ROI merupakan indikator profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari setiap rupiah investasi pada aktivitas usaha. Semakin tinggi ROI, semakin efisien perusahaan dalam menggunakan aset perusahaan pada
pusat laba terutama terkait